Gimana kabarnya semua hari ini, teman-teman sekalian? Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman berkaitan dengan media pembelajaran Google Classroom. Salah satu media pembelajaran yang bisa digunakan atau alternatif pembelajaran daring yang bisa digunakan saat ini yaitu Google Classroom. Nah, untuk membuka atau menggunakan Google Classroom, jadi saya perlu sampaikan kepada teman-teman bahwa setiap orang yang mempunyai alamat email di Gmail ya, itu pasti sudah mempunyai Google Classroom, karena Classroom ini salah satu produk dari Google yang sudah ada langsung di email kita. Jadi kalau kita sudah punya email, pasti ada Classroom kita, tinggal kita aktifkan ya. Oke, seperti yang saya miliki, saya buka email saya, lalu saya klik ya. Oke, iya, inilah Google Classroom yang saya gunakan. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan dulu bahwa pada Google Classroom ini bisa dibuka selain di laptop, bisa juga dibuka di smartphone atau Android teman-teman. Oke. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana membuat kelas. Jadi di sini ada tanda tambah. Ya, kalau sebagai guru kita bisa menggunakan membuat kelas. Kalau sebagai siswa kita dapat menggunakan fitur gabung ke kelas dengan menggunakan kode kelas yang didapatkan oleh dari guru ya. Nah, saya akan menjelaskan tentang pembuatan kelas. Oke. Jadi kita klik tadi, oke, kita centang ini, lanjutkan. Nah, kita harus memberi nama, misalnya saya mau buat nama 10 MIPA 1. Oke. Kemudian ya terserah bagian apa, ini saya sini saya tulis saja semester, biasanya saya tidak lengkapi juga tidak masalah. Semester genap tahun pelajaran 2020-2021 mata pelajaran misalnya matematika gitu ya, kita buat. Oke, ada yang menambahkan ruang ya, tidak apa-apa. Terus kita buat, kita tunggu beberapa saat. Nah, kita periksa. Nah, inilah kelas yang barusan kita buat teman-teman, dengan kode kelas 2TNNT6. Ini kita bisa share ke anak-anak supaya siswa-siswa kita bisa bergabung di kelas ini gitu ya. Jadi pertama setelah kita buat, tentu kita mencari anggota kan, kita cari anggota, caranya kita undang mereka. Ini kita undang, kita bisa menyalin tautan ini, kita salin tautan, misalnya ini ya. Ini kita salin tautan, lalu kita masuk di WA, bisa kita share di grup mereka. Oke. Ya, intinya kita share lah itu ya. Ini daripada kita menunggu, hanya mencontohkan yang jelas, kita saling tautan lalu kita share di grup WhatsApp gitu ya. Teman-teman pasti tahu. Setelah itu mereka akan bergabung di sini. Nah,
Di fitur kelas ini terdapat beberapa menu. Ada menu forum ketika kita mau menyampaikan sesuatu tentang kelas, misalnya kita menyampaikan, menyapa mereka, misalnya untuk pembelajaran assalamualaikum gitu ya, assalamualaikum. Nah gitu ya. Kita posting. Nah, itu akan sampai di sama mereka. Oke, mereka akan berkomentar di sini ya. Atau misalnya kita mau misalnya menyapa selamat pagi, assalamualaikum. Lalu kita mau menyertakan suatu file. Oke, bisa ya. File, misalnya file apa, kita ambil di drive kita atau di mana saja. Nah, ya, misalnya saya ambil di mana ya, terserah sih. Misalnya ini saya mau bagikan ini ke mereka, file. Nah, jadi kita bisa menyapa siswa kita, lalu kita bisa memberikan file pembelajaran kepada mereka. Jadi ini juga bisa juga video, link video atau video di YouTube juga kita bisa berikan. Oke, bisa ya kalau kita posting tuh. Oke, itu forum ya. Kemudian kita bisa membuat tugas untuk mereka. Kita klik tanda buat ya, buat apakah yang kita buat itu tugas bagaimana. Tugas misalnya tugas pertama ya, misalnya selesaikanlah soal berikut dengan baik dan benar gitu ya, contoh saja. Misalnya kalau kita bisa ketik, misalnya kalau misalnya pelajaran PPKN atau apa dan sebagainya, itu kan bisa diketik, bisa langsung diketik di sini. Nah itu ya. Nah, sebenarnya, nah bisa juga kita buat dalam misalnya dokumen tugas, kita ambil, cari dokumen di mana, kita bisa lampirkan. Atau bisa juga kita ketik langsung seperti ini. 1. Tentukan hasil dari 1 tambah 5, contoh ya. Kita bagikan, simpan tuh ya, selesai tuh. Oke, sudah ada di sini, kan? Kita bisa cek. Nah, sudah ada kan? Nah, gitu. Atau kita bisa tambahkan file langsung, misalnya kita sudah buat memang. Nah, ini kita bisa tambahkan langsung filenya. Kita ambil dari drive atau dari apa, baru kita upload seperti tadi, gitu ya. Nah, kalau kita mau buat ya bisa di sini. Ini kalau kita mau buat, ini kalau kita mau tambahkan, sudah ada file tinggal tambahkan ya, silahkan. Bisa pakai menu tambahkan, bisa dari file, dari link apa gitu ya. Nah, kalau mau buat langsung di sini bisa tanda centang tambah di sini, tanda tambah di sini, baru kita bisa pilih dokumen atau spreadsheet atau apa ya, gitu. Nah, selesai. Ya. Nah, selanjutnya dari tugas yang kita berikan ini, kita bisa melihat untuk kelas berapa yang kita tujukan. Ini bisa langsung, misalnya kita mengajar 10 kelas pada hari itu, kita bisa centang yang kelas itu, misalnya kita yang mau kita berikan tugas. Poin tertinggi berapa, terserah. Tidak ada ya, ini batas waktunya. Misalnya kita mau dia kumpul 1 minggu lagi, ya kita
Misalnya kita mau kumpul 1 Julai berarti ya tanggal 30. Kebetulan karena saya buat video ini tanggal 22 Januari ya. Ini misalnya, ini kan contoh ya. Nah, waktunya kita bisa masukkan jam berapa, misalnya jam 17.00. Oke. Terus waktunya, topiknya apa, kita mau buat topik misalnya ini adalah tugas materi dari penjumlahan. Oke. Kalau mau ada yang mau menggunakan rubrik penilaian, bisa ditambahkan rubrik di sini. Oke, seperti itu. Nah, setelah semuanya selesai, kita klik tugaskan. Oke, selesai. Tugasnya sudah tercantum tugas 1 di sini dengan materi penjumlahan. Nah, ketika kita tekan atau klik tadi tugaskan, maka tugas ini sudah terbaca. Kalau mereka online, mereka akan membaca bahwa sudah ada tugas yang diposting oleh guru di Google Classroom mereka. Seperti itu kalau mereka sudah bergabung. Oke, itu untuk fitur tugas kelas. Selanjutnya, ya, ini sudah tadi anggota kita menambahkan tadi dengan memberikan link atau kode kelas. Ya, bisa juga memberikan kode kelas yang ada di sini, ya, bisa juga kita share atau yang ada di sini. Nah, ini kita bisa screenshot baru kirimkan ke mereka. Lah, mereka tinggal memilih apakah mereka bisa bergabung dengan link atau kode kelas, gitu ya. Oke. Nah, kemudian pada menu guru di sini kita bisa menambahkan guru. Misalnya kita punya asisten atau apa, kita bisa menambahkan di sini. Atau kita berdua dengan teman atau teman-teman itu punya guru ya asisten lain. Nah, atau berdua mengajar atau 3 orang mengajar dalam satu kelas, itu bisa menambahkan guru di sini ya. Nah, ditambahkan, silahkan kita undang pengajar yang lain yang kita maksud. Lanjut lagi untuk nilai. Nah, kebetulan nilai ini belum ada di sini, tapi bagi teman-teman yang sudah menilai, pasti misalnya sudah ada yang mengumpulkan tugasnya, itu akan terbaca ya. Nah, akan terbaca di penugasan, kemudian kita bisa periksa tugasnya dan nilainya akan muncul di tempat ini. Oke, ini kebetulan karena guru baru belum ada nilai. Oke, saya kira itu pendahuluan untuk mengenal Google Classroom. Mudah kan? Dan sangat-sangat mudah sekali menggunakan Google Classroom ini, dan saya pikir ini tidak memberatkan siswa untuk menggunakannya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.